Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Desvi selaku guru penguji dan teman-teman yang saya sayangi. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas limpahan rahmatnya, kita dapat berkumpul di hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Latifah Faranisa Agil dari kelas 6C. Pada kesempatan kali ini, saya akan berpidato dengan judul Stop Bullying. Bullying adalah tindakan mengintimidasi dan memaksa seorang individu atau kelompok yang lemah untuk melakukan sesuatu di luar kehendak mereka. Dengan maksud membahayakan fisik, mental, dan maupun emosional melalui pelecehan dan penyerangan. Di kalangan teman-teman sekalian, kerap terjadi yang namanya bullying, baik terhadap adik kelas, teman sebaya, bahkan secara tidak langsung dengan guru pun sudah berani. Mengapa seseorang bisa melakukan bullying? Pelaku bullying melakukan aksi bullying dengan berbagai alasan. Biasanya karena ingin mencari perhatian dari orang tua, guru, dan teman. Atau merasa penting memegang kendali. Tapi, tak banyak juga aksi bullying dipicu karena menonton adegan pada program TV. Bully tentu memiliki efek buruk jangka panjang bagi pelaku dan korban bullying itu sendiri. Bagi korban bullying, perlakuan itu akan merenggut rasa percaya diri mereka. Sedangkan bagi pelaku bullying, itu akan menjadi kebiasaan untuk meningkatkan ego mereka. Lantas, bagaimanakah cara kita untuk menanggulanginya? Haruskah kita tetap membudayakan bullying itu? Tentu saja, kita sebagai generasi penerus bangsa berkata tidak. Namun, apabila kita hanya berkata manis di mulut saja, tetapi tidak melaksanakannya dengan penuh keseriusan, apakah bullying bisa dihapuskan? Tentu saja, tidak. Oleh karena itu, marilah kita tanamkan di jiwa kita untuk berhenti bullying mulai dari sejak dini. Berhentilah untuk mencari kesalahan orang lain. Jika kalian ingin dihargai, belajarlah menghargai orang lain. Jika kalian ingin dihormati, belajarlah menghormati orang lain. Percayalah, kita bisa menghapus bullying itu. Mulai terapkan sejak lingkungan kecil, lalu kita akan terbiasa. Dan Indonesia akan menjadi negara tanpa adanya bullying. Jika bukan kita, siapa lagi? Nothing is impossible in this world. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Kita pasti bisa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan datang dari saya selaku manusia yang tidak luput dari salah dan dosa. Akhir kata saya sampaikan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru beserta para staf dan teman-teman yang saya cintai. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sholawat serta salam kepada Nabi besar kita
Nabi Muhammad SAW. Karena berkat rahmatnya lah kita dapat hadir pada acara ini. Bapak dan Ibu serta teman-teman semuanya, kesehatan memang sangatlah penting bagi diri kita semuanya tanpa terkecuali, baik untuk kalangan muda maupun orang-orang dewasa. Sekalipun sangatlah penting untuk menjaga kesehatan kita semua. Kesehatan juga merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita dapat beraktivitas. Kesehatan harus kita jaga agar kita dapat terhindar dari berbagai penyakit yang ada di sekitar kita. Pemeliharaan kesehatan adalah upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan. Untuk itu, marilah kita memulainya dari sekarang dengan cara melaksanakan pola hidup sehat untuk diri kita sendiri dahulu. Merubah pola hidup sehat memang tidaklah mudah. Namun sekali lagi saya tekankan kalau sehat itu lebih baik dari segalanya. Banyak cara untuk menjaga hidup supaya tetap sehat, yakni dengan menghindari rokok dan rutin berolahraga. Dengan olahraga yang rutin akan melancarkan peredaran darah dan membakar lemak jahat yang dapat memicu terjadinya penyakit. Untuk menghindari hal tersebut, mari kita semua berolahraga yang teratur minimal 3 kali dalam 1 minggu. Demikianlah pidato singkat yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga untuk tahun-tahun ke depannya kesehatan kita tetap terjaga. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah mendengarkan pidato saya hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Bian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin saya hormati, dalam kesempatan kali ini marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat serta hidayahnya yang telah curahkan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa hadir dalam acara ini. Hadirin yang saya bahagia, Ini suaranya Allah Subhanahu wa taala sendiri yang pernah menguji para malaikat-malaikatnya bahwa ternyata tidak ada sesama orang di dunia ini yang mempunyai Tuhan kecuali hanya Allah, dan sebagian ilmu yang kita miliki ini adalah jajakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malaikat pun tidak akan memiliki ilmu pengetahuan selain apa yang telah diajarkan kepadanya. Oleh karena itu kita tidak boleh sombong dengan pengetahuan yang kita miliki. Bahkan dengan apapun yang kita miliki tidak boleh sombong. Sebagian dari keutamaan orang mencari ilmu adalah dimudahkan serta dibimbing melalui jalan menuju betapa pentingnya orang yang menuntut ilmu sehingga diberikan pengetahuan yang luar biasa. Peranan tenaga pengajar sangatlah penting sehingga pengetahuan yang luar biasa orang yang bersamanya duduk menambah ilmu pengetahuan darinya walaupun hanya 1 jam saja. Itu lebih baik, itu lebih disukai oleh Allah daripada pahalanya dalam beribadah 1000 tahun. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, bisa diberikan ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan dong, buka kanan. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak, Ibu, dan guru dan teman-teman yang saya sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala.
yang senantiasa memberikan kenikmatan serta hidayah pada kita, sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman yang berbahagia, sudah sepatutnya kita tahu bahwa kebersihan lingkungan di sekitar kita harus dirawat dan dijaga. Jika lingkungan bersih, maka bencana pun bisa terhindarkan. Menjaga kebersihan lingkungan juga akan mencegah berbagai macam penyakit yang mungkin timbul dari mana saja. Hal pertama yang dapat kita lakukan dalam menjaga lingkungan adalah membersihkan lingkungan sekolah kita seperti Al-Amanah Center Agung, terutama kelas yang kita gunakan belajar setiap hari. Kita harus memiliki kesadaran untuk selalu membuang sampah pada tempatnya, melaksanakan kegiatan piket kebersihan di kelas setiap hari. Lingkungan sekolah seharusnya selalu terlihat bersih, sejuk, dan menenteramkan, sehingga ketika kita sedang belajar, kita tidak lagi terganggu dengan ketidaknyamanan akan adanya sampah. Oleh karena itu, saya sebagai bagian dari sekolah ini sangat menginginkan akan terusnya dijaga kebersihan lingkungan sekolah ini yang kita cintai. Teman-teman sekalian, mengutip kalimat kebersihan adalah sebagian dari iman. Maka saya harap kita semua membersihkan sekolah untuk menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, indah, dan nyaman. Sekian pidato dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala SDT Al-Amanah, para guru, Bapak atau Ibu guru sekalian, dan teman-teman yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya bagi kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul untuk melaksanakan sebuah acara perpisahan yang indah. Pertama-tama, saya mewakili teman-teman di kelas 6 mengucapkan terima kasih untuk para guru yang telah membimbing, mendidik, dan mengajari kami ilmu pengetahuan, akhlak, dan budi pekerti selama 6 tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membalas jasa-jasa Bapak dan Ibu guru. Pada kesempatan yang mulia ini, kami juga mengaturkan permohonan maaf atas segala kesalahan yang telah kami lakukan selama belajar di sekolah ini. Atas tingkah laku kami yang mungkin membuat Bapak dan Ibu guru kesal atau marah. Kami berharap Bapak dan Ibu guru berkenan memaafkan semua kesalahan kami. Kami juga memohon maaf kepada Pak Satpam, pegawai dan penjaga sekolah selama kami bersekolah di SD ini pernah berbuat salah, baik itu yang sengaja maupun tidak. Tidak lupa kami berpesan untuk adik-adik kami yang masih meneruskan pendidikan di SD Al-Amanah ini. Kami, kakak-kakakmu, hanya ingin berpesan, teruslah menuntut ilmu, semangat dan rajin di dalam belajar, serta selalu hormat kepada Bapak dan Ibu guru di sekolah ini. Patuhilah nasihat-nasihat mereka. Kepada orang tua kami tercinta, terima kasih sudah bersedia menyokongkan kami di SD Al-Amanah ini. Terima kasih banyak atas didikan dan kasih sayangnya pada kami. Demikian saya akhiri pidato ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak atau Ibu guru yang saya hormati dan teman-teman yang saya cintai, pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat rahmat-rahmatnya kita semua dapat berkumpul bersama-sama dalam rangka memperingati hari kelahiran Raden Angkir Kartini. Tidak lain kami selaku panitia penyelenggara mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga sudi meluangkan waktu untuk hadir memenuhi acara ini. Kita semua telah mengetahuinya bahwa pada setiap tanggal 21 April kita mengadakan
peringatan untuk mengenang jasa-jasa Ibu Kartini. Tidak tiada lain karena beliau adalah perintis bagi pergerakan yang kesamaan hak dan kewajiban dengan golongan dan bagi baik kaumnya. Ibu Kartini adalah keturunan kaum Ningrat yang semenjak masa kanak-kanaknya berada dalam lingkungan teguh memegang adat istiadat kebangsawanan dan berada di bawah pengawasan ayahnya yang berkedudukan sebagai Bupati Jepara. Keadaan itu oleh Kartini merupakan derita batinnya yang berat baginya. Maka derita itu kemudian memprotes dan menyatu dalam jiwa bahwa yang menimbulkan gairah untuk melepaskan segala ikatan yang mengekang, yaitu adat istiadat yang usang bertentangan dengan panggilan Brahman. Apabila kita memperingati Hari Ibu Kartini justru karena kita hendak membangkitkan dalam diri kita kegairahan beliau yang mengharuskan kita kaum perempuan Indonesia untuk melihatkan diri secara total dalam usaha mencitrakan keahlian kita masing-masing. Sungguh pun demikian adalah sekali-kali kita berarti bahwa kita sebagai kaum perempuan yang telah diperintahkan oleh Yang Maha Kuasa sebagai perempuan mengabaikan tugas dan kewajiban kita sebagai perempuan di tengah-tengah lingkungan keluarga, terutama dalam peranan sebagai pembinaan generasi penerus kehidupan keluarga pada umumnya. Karena itu jelas melanggar dan mengingkari kodrat yang telah ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita dalam memperingati Hari Kartini sekarang ini yang penting adalah kita menggairahkan semangat Kartini itu, di mana kita perempuan dituntut dalam keikutsertaan secara maksimal untuk mensukseskan pembangunan sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan kita masing-masing. Meskipun kamu perempuan berperan ikut serta dalam pembangunan hukum sekali-kali bukan berarti mengurangi peran perempuan dalam pembinaan keluarga sejahtera serta pembinaan generasi muda. Dalam hal ini perempuan akan menetapkan fungsinya sebagai abdi masyarakat serta sebagai guru dalam rangka pembinaan manusia Indonesia seutuhnya dan keluarga sejahtera. Demikian sekedar sambutan dapat saya sampaikan dalam memperingati hari lahirnya Ibu Kartini. Semoga peringatan ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa berkumpul dalam kesempatan yang berbahagia ini. Tidak lupa pula saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berdiri di sini dan berpidato mengenai pentingnya pendidikan moral. Sebelumnya pasti kita semua tahu bahwa pendidikan adalah bagian terpenting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebuah bangsa dapat dikatakan maju apabila pendidikan di negara tersebut maju dan dapat mengelola SDM dan SDA dengan baik untuk kesejahteraan warganya. Untuk itu, berbagai upaya telah dilakukan bersama dan oleh berbagai pihak demi memajukan pendidikan Indonesia. Namun demikian, membekali generasi masa depan dengan iptek tidaklah cukup melanjutkan bahkan memajukan kehidupan bangsa. Mereka perlu mendapatkan pendidikan moral yang membentuk generasi penerus bangsa sebagai pribadi yang berakhlak mulia, jujur, dan bertanggung jawab. Pendidikan moral inilah salah satu modal untuk memperbaiki kondisi bangsa. Kita tentu menyadari bahwa keterpurukan suatu bangsa dapat disebabkan oleh moralnya warganya. Bisa jadi rusaknya moral disebabkan oleh warga itu sendiri yang tidak dapat mengontrol diri dengan keimanan dan ketakwaan kepada Sang Pencipta. Selain itu, rusaknya etika juga bisa karena terlalu terlena dengan tayangan televisi ataupun hiburan-hiburan yang kurang mendidik. Hadirin yang berbahagia, demikianlah pidato singkat yang bisa saya sampaikan. Semoga pidato yang saya sampaikan ini bermanfaat dan dapat dilaksanakan dengan baik dan senang hati. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kehadiran guru-guru dan teman-teman yang saya hormati dan yang saya cintai.
Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya kita bisa berkumpul di sini. Hari ini saya akan berpidato tentang pentingnya toleransi terhadap sesama. Para hadirin yang saya hormati, sangat penting bagi kita untuk selalu mengedepankan nilai toleransi terhadap sesama dalam bersosial dan bermasyarakat. Dengan adanya toleransi, kita dapat menciptakan sebuah kondisi yang kondusif dan sejahtera. Dalam menjalani kehidupan kita, tidak boleh bersikap sesuka hati dan tidak bersikap toleransi terhadap sesama. Adalah tanggung jawab kita semua untuk senantiasa menjadi masyarakat yang peduli dan dapat memberikan toleransi kepada orang lain. Para hadirin yang saya hormati, marilah kita senantiasa mengedepankan nilai toleransi terhadap sesama. Mari menjauhkan diri dari bentuk-bentuk sikap yang dapat merusak kehidupan sosial sebagai masyarakat yang saling menghormati satu sama lain. Demikian pidato singkat yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan waktu teman-teman dan guru-guru sekalian, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormat Bapak Ibu guru yang kami hormati serta teman-teman yang saya cintai, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkah dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul bersama di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang saya cintai, kadang-kadang kita melihat sampah yang berserakan. Tentu kita sebagai warga sekolah tidak mau melihat sampah yang berserakan di mana-mana. Sampah juga bisa mencemari lingkungan sekolah kita, bahkan di semua tempat, baik di dalam kelas maupun di luar. Selain itu, selain bisa mencemari lingkungan sekolah, juga dapat menjadikan suasana sekolah kita menjadi tidak nyaman. Lingkungan sekolah seharusnya selalu terlihat sejuk, bersih, dan menenangkan. Sehingga ketika kita belajar, kita akan nyaman dan tidak lagi ganggu dengan ketidaknyamanan akan adanya sampah. Oleh karena itu, saya sebagai murid di sekolah ini sangat menginginkan terus dijaganya kebersihan lingkungan sekolah kita yang pintar. Setiap kelas tentunya harus memiliki kedisiplinan tersendiri akan pentingnya kebersihan. Siswa yang memiliki jadwal piket sepatutnya di saat mereka pulang, sebelum pulang mereka harus membersihkan kelas terlebih dahulu agar lingkungan kelas kita terlihat bersih dan nyaman untuk ditempati. Kita semua sebagai siswa seharusnya selalu sadar bahwa adanya tong sampah bukanlah tanpa tujuan. Disediakannya tong sampah tentunya selalu beralasan, yaitu agar kita selalu membuang sampah pada tempatnya sehingga sekolah kita menjadi bersih, seperti halnya diajarkan oleh agama bahwa kebersihan adalah bagian dari iman. Meski ajaran tersebut tidak hanya mencerminkan kebersihan jasmani, tapi juga mencerminkan kebersihan rohani. Sebagai penutup, saya ingin mengajak semua teman-teman untuk saling membantu menjaga lingkungan sekolah kita tercipta agar menjadi sarana belajar yang bersih, nyaman, dan tentram. Demikian pidato saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ganes. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak, Ibu guru dan teman-temanku, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat berupa iman, Islam, kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita dapat berkumpul pada acara hari ini. Ucapkan terima kasih tidak lupa saya sampaikan kepada Bapak, Ibu guru dan teman-temanku tercinta siswi STIT Al Amanah yang sama-sama kita cintai ini. Bapak, Ibu guru dan teman-temanku, lingkungan di sekitar kita seharusnya bisa mencerminkan budaya kita yang selalu mengedepankan kebersihan, keindahan dan kenyamanan. Alangkah bijaknya kita lingkungan yang di sekitar kita terlihat tidak enak dipandang mata dan terasa tidak lagi nyaman. Apalagi sekolah ini yang menjadi tempat setiap hari kita yang sehingga untuk menuntut ilmu, kita sebagai penghuni sekolah ini sepatutnya harus menjaga kebersihan sekolah sebagai tindakan awal. Biasakan kita untuk membuang sampah pada tempatnya, sampah yang telah disediakan apabila sekolah ini bersih. Kita sebagai penghuninya pasti akan terkena dampak positifnya, yaitu kegiatan belajar mengajar akan menjadi lebih nyaman dan badan kita juga menjadi sehat. Dengan menjaga kebersihan sejak dini dapat memberikan dampak besar bagi kehidupan di masa depan. Saya berharap kita dapat disiplin dan mampu menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita, dan jagalah kebersihan dimanapun kita berada. Selain menjaga kebersihan di lingkungan sekolah, kita harus juga senantiasa menjaga kebersihan diri sendiri, seperti menjaga kebersihan badan, kebersihan gigi, dan kebersihan rambut. Karena kebersihan diri juga dapat mencerminkan kepribadian kita yang bersih. Bapak, Ibu guru, teman-teman yang berbagai demikianlah pidato singkat yang telah saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ibu guru dan teman-teman yang saya sayangi, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur serta kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kenikmatan serta hidayah kepada kita, sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat dan sejahtera. Teman-teman yang berbahagia, sudah sepatutnya kita tahu bahwa kedisiplinan merupakan sikap yang harus diajarkan sejak dini. Pendidikan kedisiplinan merupakan suatu proses atau bimbingan yang bertujuan menanamkan pola perilaku tertentu, kebiasaan-kebiasaan tertentu, atau membentuk manusia dengan ciri-ciri tertentu, terutama untuk meningkatkan kualitas mental dan moral. Di dalam keluarga, pendidikan kedisiplinan dapat diartikan sebagai metode bimbingan orang tua agar anaknya mematuhi bimbingan tersebut. Setiap orang tua pasti berusaha untuk mengajarkan disiplin kepada anak-anak dengan menanamkan perilaku yang dianggap baik dan menghindari perilaku yang dianggap tidak baik. Hal ini memang akan lebih mudah dilakukan jika anak sebagai seorang individu mematuhi kemauan orang tuanya. Namun demikian, tujuan utama dari disiplin bukanlah hanya sekedar menuruti perintah atau aturan saja. Patuh terhadap perintah atau aturan merupakan disiplin jangka pendek semata.
Sedangkan tujuan pendidikan kedisiplinan adalah agar setiap individu memiliki disiplin jangka panjang, yaitu disiplin yang tidak hanya didasarkan pada kepatuhan terhadap aturan atau otoritas semata, tetapi lebih kepada pengembangan kemampuan untuk mendisiplinkan diri sendiri sebagai salah satu ciri kedewasaan individu. Kemampuan untuk mendisiplinkan diri sendiri terwujud akan bentuk pengakuan terhadap hak dan keinginan orang lain dan mau mengambil bagian dalam mengikut tanggung jawab sosial secara manusiawi. Hal inilah yang sesungguhnya menjadi hakikat dari kedisiplinan. Sekian pidato dari saya, semoga saja kita bisa selalu disiplin dalam segala hal sehingga kita bisa menjadi manusia yang lebih baik bagi nusa, bangsa, negara, dan agama. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu guru yang saya hormati dan teman-teman seperjuangan yang saya cintai, selamat pagi. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita memulai, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul di kelas yang kita cintai. Seiring berkembangnya zaman, kita sering lupa bahwa sesuatu yang terlihat baik bagi kita, tapi sebelum tentu baik bagi tubuh kita. Terlihat sebagai contoh makanan. Banyak makanan yang dijual dengan tidak memenuhi syarat sebagai makanan sehat. Dan makanan yang tidak sehat ini sebagian besar dari pedagang kaki lima. Ternyata banyak penyakit yang ditimbulkan oleh makanan yang tidak sehat ini. Penyakit yang kecil seperti muntaber, diare, hingga penyakit yang sangat besar seperti kanker, jantung koroner, kolesterol, dan diabetes. Dan masih banyak penyakit lain. Kita harus menjaga kesehatan tubuh kita dengan cara membersihkan tangan sebelum makan dan memasak makanan sendiri dan lain-lain. Itulah cara menjaga kesehatan tubuh kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang sopan. Dan terima kasih yang sudah mendengarkan. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati dan teman-teman yang saya cintai, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayah, keadaan sehat walafiat. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Pengaruh Internet Terhadap Remaja. Sebelum saya memulai berpidato, saya ingin menyampaikan batasan masalah yang akan saya sampaikan di dalam pidato hari ini, yakni diantaranya pengaruh internet terhadap remaja dilihat dari segi positif dan segi negatif. Sebelum sampai ke pengaruh internet, sebenarnya apa itu internet? Internet, kata yang tidak asing di telinga setiap orang, terutama para remaja yang sentiasa bergaul dengan mewahnya dunia yang berteknologi mewah dan praktis. Internet bisa didapatkan dimanapun kita berada dengan bermodalkan telepon seluler yang memiliki koneksi internet. Internet dapat diakses dengan mudahnya melalui HP dimanapun kita berada. Banyak ilmu pengetahuan yang begitu melimpah di sana. Informasi mengenai apapun dapat kita temukan di jagat internet ini. Internet dapat diakses oleh siapapun termasuk para remaja dimanapun, walaupun tidak dapat dipungkiri
bahwa karena fasilitas internet adanya kebebasan ini dapat terjadi pula penyalahgunaan fasilitas internet sebagai sarana untuk kriminalitas dan pengaruh buruk yang dapat mengganggu konsentrasi para remaja atau siswa terhadap pembelajaran sekolah. Remaja menjadi lebih baik karena terbiasa dan lebih mengetahui tentang informasi di sekitarnya, tetapi ada remaja yang cenderung positif karena hanya diperbudak oleh kemudahan informasi internet. Maka dari itu alangkah baik jika kita bisa dengan bijak menggunakan fasilitas ini dengan sebaik-baiknya dalam hal yang positif demi kemajuan diri dan selaku remaja. Kita semua harus dapat menguasai teknologi untuk menguasai masa depan. Demikian pidato saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Bapak Kepala Sekolah yang terhormat, karyawan serta teman-teman yang saya sayangi. Pertama, mari kita mengucapkan puji syukur dan kehadirat Allah SWT yang Maha Esa karena telah memberi nikmat dan berkah berupa kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita bisa berkumpul dalam sebuah acara ini. Pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah pidato dan memiliki topik kebersihan lingkungan sekolah. Hadis Ahmad, Muslim, dan Tirmidzi menyebutkan bahwa bersuci itu setengah daripada iman. Kebersihan sangatlah dijunjung tinggi di dalam agama Islam. Oleh karena itu kita semua harus menjaga kebersihan, terutamakan kebersihan dalam lingkungan sekolah. Menjaga kebersihan lingkungan dapat dimulai dari hal terkecil, tapi terkadang-kadang dalam praktik sangat sulit. Contohnya yang paling sederhana adalah membuang sampah pada tempatnya. Kita dengan menjaga lingkungan tetap bersih, kita akan mendapatkan banyak manfaat seperti terhindar dari penyakit. Belajar menjadi lebih nyaman dapat membuat kita jadi lebih disiplin dan polusi berkurang, dan masih banyak lagi. Selain membuang sampah pada tempatnya, kita juga dapat menjalani picek dan membiasakan memilih sampah sesuai dengan kelompoknya sebelum dimasukkan ke dalam tempat sampah yang ada di sekitar. Untuk itu, kita perlu perhatian dari kita sebagai warga sekolah untuk menjaga kebersihan demi kenyamanan bersama. Hanya saja yang bisa sampaikan kepada Bapak, Ibu guru, dan rekan-rekan saya sekalian. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sekolah dan Bapak Ibu guru, yang terhormat para tamu undangan dan kawan-kawanku yang berbahagia. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga pada hari ini kita semua bisa berkumpul untuk mengikuti acara pelepasan serta perpisahan siswa kelas 6 SD Talamana. Bapak Sekolah dan Bapak Ibu guru SD Talamana serta para hadirin yang berbahagia, perkenankan saya Freza Kila mewakili teman-teman murid kelas 6 untuk menyampaikan sepatah dua patah pada kesempatan kali ini. Guru-guru dan teman-teman, sungguh tidak terasa waktu berlalu begitu cepat. Sudah 6 tahun kami belajar dan menimba ilmu di sekolah ini. Kami mendapatkan ilmu yang tak terhingga, semua berkat guru-guru yang telah mengajari kami. Kedatangan kami yang membuat Bapak Ibu guru berpikir keras bagaimana cara membuat kami mandiri dan pun tidak akan kami lupakan. Masih teringat jelas bagaimana murid-murid SD Talamana datang dengan diantarkan orang tua menangis karena ingin ditemani, bahkan sampai ditungguin di dalam kelas karena berjuang beradaptasi. Namun, ada pula diantarkan kami yang sudah mandiri sehingga tidak perlu ditemani orang tua. Terima kasih banyak untuk Bapak dan Guru
kelas 1 atas perjuangan berkomunikasi dengan kami, anak-anak kecil dengan segala tingkah pola kami. Saya menyadari bahwa ketegasan Bapak dan Ibu guru tidak lain dan tidak bukan untuk mengajarkan kemandirian dan membuat kami benar-benar belajar di sekolah. Mulai yang kami tidak bisa membaca dan belum lancar menulis, diajarkan menulis dengan sabar oleh Bapak Ibu guru sehingga kami pun bisa belajar dengan lancar. Bahkan beberapa dari kami mendapatkan nilai sempurna di ujian. Oleh karena itu, izinkan saya mewakili teman-teman untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu guru sebagai pahlawan tanpa jasa. Tidak lupa kami sampaikan juga terima kasih kepada orang tua yang semua yang telah memberi motivasi kepada kami semua. Untuk teman-teman semua, meskipun sudah lulus, tetapi kita harus lebih giat belajar lagi. Belajar karena perjuangan kita masih panjang dan untuk mencapai cita-cita kalian. Akhir kata, saya dan teman-teman ingin mengucapkan selamat tinggal sekolah ini dan kami tidak akan melupakan sekolah ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teruntuk Dewan Guru dan teman-temanku sekalian, yang saya akan berpidato tentang Hari Pahlawan. Saudara sebangsa tanah air, peristiwa besar yang diukir dalam sejarah tidak luput dari penjajahan dan perlawanan para pahlawan untuk mempertahankan bangsa Indonesia. Setelah mendapatkan kemerdekaan Indonesia kembali, Indonesia mengalami peristiwa besar. Itu pertempuran besar dan terakhir dalam sejarah. Kota Surabaya menjadi saksi bisu dalam perlawanan para pahlawan untuk menjunjung tinggi kemerdekaan hingga mengakibatkan tewasnya ribuan pahlawan tanah air. Dari peristiwa ini, pada tanggal 10 November ditetapkannya sebagai Hari Pahlawan untuk dapat memperingati sekaligus memberi makna atas pengorbanan para pahlawan bangsa. Saudara, sudah tugas kita sebagai generasi muda untuk menggantikan peran para pahlawan dalam menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia, dan tidak dapat diungkiri peran anak muda sangat berpengaruh dalam setiap signifikan di Indonesia, setiap sebagai momentum persatuan sekaligus kesaudaraan nasionalisme anak muda untuk memulai pergerakan nasional hingga meraih kemerdekaan. Yang kedua, reformasi 98, ketika anak muda serentak bergerak untuk menumbangkan sebuah era kepemimpinan hingga menghasilkan harapan-harapan baru. Yang ketiga, peristiwa 10 November ditetapkannya sebagai Hari Pahlawan ketika anak muda berani merobek bagian warna bendera asing lalu menyisakan warna merah putih untuk dikibarkan kembali. Setiap zaman memiliki tantangannya tersendiri, karena itu setiap generasi perlu mengembangkan respon kepahlawanan sesuai zamannya. Melalui momentum ini kita dapat memaknai Hari Pahlawan bagi anak bangsa Indonesia untuk tetap mengorbankan sikap kepahlawanan dan cinta tanah air. Para pahlawan juga mengajarkan kita arti penting bahwa perjuangan ketika bahan dan harapan sebuah proses dalam menggapai kemerdekaan. Inilah saatnya kita sebagai generasi muda untuk memulai pergerakan baru untuk menciptakan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera, karena lembaran-lembaran baru di sejarah menanti untuk tertulis kembali oleh peran dan pergerakan anak muda selanjutnya. Insinyur Soekarno pernah berkata, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Dan saat ini anak muda adalah pahlawan selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, saya Ilona Wiradian, absen 16.
Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk rahmat dan anugerahnya kita semua bisa berkumpul di sekolah. Setiap tahun ada saja kebakaran hutan dan lahan, apalagi saat musim kemarau juga. Kebakaran hutan itu seperti bencana tahunan yang menghampiri negara ini. Di balik itu semua mungkin ada pihak yang diuntungkan, namun pasti ada banyak yang dirugikan. Asap dari kebakaran hutan dan lahan membuat banyak orang terkena penyakit ispa dan gangguan pernafasan lainnya. Bahkan di beberapa kasus sampai ada korban meninggal akibat menghirup banyak asap dari kebakaran hutan. Itu dari segi kesehatan, belum lagi dari sisi ekologi dan ekonomi. Dan juga ada banyak spesies flora dan fauna yang akan mati. Adapun faktor-faktor penyebab kebakaran hutan adalah ulah manusia sendiri, seperti jika kita pergi ke SPBU, tentulah kita selalu diingatkan untuk tidak merokok, menghidupkan gawai, dan berfoto. Karena radiasi dari benda tersebut akan membuat bensin di bagian bawah tanah akan meledak dan mengundang kebakaran. Ada juga penyebab kebakaran hutan lainnya seperti penebangan hutan, hutan gundul, dan lain-lain. Jadi teman-teman sekalian, untuk itu saya ingatkan untuk selalu menjaga diri agar tidak berbuat egois di kehidupan masyarakat. Patuhilah peraturan-peraturan yang ada dan selalu mengingatkan orang lain bila ada yang masih egois. Semoga apa yang saya dapat sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Inilah akhir dari pidato saya tentang kebakaran hutan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.